syaratnya jamaah yang nomor 5, aturannya sholatnya imam dan makmum harus sama. Artinya aturan itu aturan yang bangsa lahir, bukan aturan bangsa batin. Tidak harus sama di dalam niat, tidak harus sama dalam rakaat, tapi aturannya yang sama. Yang tidak sama di dalam aturan yaitu seperti sholat sunat, sholat fardu berjamaah dengan sholat gerhana yang menggunakan sistem 2 rukuk. Enggak boleh karena aturannya enggak sama. Sholat jenazah dengan sholat sunat dengan sholat jenazah tidak sah. Jadi sholat jenazah berjamaah dengan orang sholat yang tidak jenazah itu tidak sah. Juga dengan imam yang sholat dan lam tasihha al-qudwa mimman yusolli ghairul janazah bi imamin yusolli alaiha. Orang yang tidak sholat janazah berjamaah dengan orang sholat janazah niki yo ora sah. Kenapa? Aturannya enggak sama. Di sana ada takbir 4 kali. Di dalam sholat biasa tidak ada takbir 4 kali. Kemudian wa ghairul kusuf bi musallihi. Orang selain sholat kusuf berjamaah dengan orang sholat kusuf. Sholat maghrib atau sholat zuhur berjamaah dengan sholat gerhana yang di sana ada 2 rukuk, setiap 1 rakaat juga boleh, atau sebaliknya. Kenapa? Sebab tidak bisa mengikuti, terganjal aturannya tidak sama. Tapi kalau walaupun dengan sholat kusuf, namun di dalam rakaat kedua, dalam berdiri kedua itu enggak masalah. Misalnya kita sholat zuhur, sholat jamaah dengan orang sholat gerhana, dan sholat gerhananya itu dia sudah berdiri yang kedua, berarti dalam rakaat kedua, berdiri keempat berarti ini. Nah, ini enggak masalah kita. Kenapa? Karena sudah sama aturannya. Kan dalam berdiri yang kedua, dalam rakaat kedua kan sudah rukuknya 1 dan isinya aturannya sudah sama, no problem. Walaupun niatnya tidak sama. Hanya saja kalau nanti itu tidak sama dalam niatnya, itu walaupun sah cuma hukumnya makruh yang bisa menghilangkan fadilahnya jamaah. Nah, seperti ini sholat gerhana bersamaan dengan sholat zuhur dengan sholat gerhana. Termasuk sholat zuhur di belakang sholat asar sah tapi makruh. Sholat zuhur di belakang sholat maghrib sah dan sebaliknya, walaupun beda bilangan rokaatnya karena aturannya sama. Kalau niat berbeda niatnya, niatul qadha, niat wal qadha, misalnya sholat qadha di belakang sholat ada dan sebaliknya, sholat fardu di belakang sholat sunat dan sebaliknya, niki juga sah karena aturannya sama. Kalau sholatnya imam itu hanya lebih panjang daripada sholatnya makmum, contohnya kayak subuh di belakang sholat zuhur. Nah, sholat subuh di mburi ini sholat zuhur, yakni berjamaah dengan sholat zuhur, kan berarti sholatnya makmum lebih panjang daripada sholatnya
imam, sebab sholatnya imam hanya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Lalu bagaimana? Sudah saya sampaikan tadi, ketika nanti kita sudah mencapai 2 rakaat, imamnya berdiri ketiga, maka kita tidak boleh mengikuti kepada imam, namun bisa diperkenankan antara kita salam dulu berarti mufarokoh, atau nunggu imam nanti salam bersama, dengan catatan nunggunya betul di tempat yang diperkenankan memperpanjang rukun. Kalau tidak, ya tidak sah. Tapi bukan karena jamaah, tapi karena memperpanjang rukun yang bukan pada tempatnya. Nah kalau nanti dalam sholat maghrib di belakang sholat isya, itu nanti tidak boleh menunggu. Di sholat maghrib khalfa musallil isya imtana al intidhar wa in jalasal imam lil istirahah. Lho kenapa kok gak oleh intidhar walaupun imamnya niku istirahah? Kalau sholat maghrib terus kita dalam rakaat yang ketiga, niki kan kita mendahului, kita waktu bangun nih kalau sujud, imam kan gak waktu lungguh. Nah, makanya kalau kita lungguh ini gak boleh karena menyelip imam. Nah, masuk berdiri gak boleh. Lah ini kudu ngenteni dalam waktu sujud. Ada di antara nih. Terus sholat sunat, sholat fardu berjamaah dengan sholat sunat niki sah. Kenapa? Dasar sholat fardu berjamaah dengan sholat itu sah. Dalam hadis Bukhari Muslim ditegaskan, anna Mu'adzan kana yusolli ma'an Nabi Isa al-akhirah. Sholat sahabat Mu'adz niki sholat Isya bersama Kanjeng Nabi. Summa yarji'u ila qaumihi fayusolli bihim tilka sholah. Kemudian dia kembali kepada kaumnya, kemudian sholat lagi sholat Isya bersama kaum. Lah berarti sholatnya Mu'adz yang kedua itu sholat sunat, enggak masalah. Wa fi riwayatin Syafi'i ya lahu tatawu'un. Berarti dilihat dari sini, dari hadis ini hasilnya fadilah jamaah di belakang sholat faridoh, baik di subuh atau selain subuh. Baik di subuh atau di selain subuh. Termasuk pula hadis Ibnu Hibban, dalam sahihnya Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu anhu annahu kana yusolli ma'a Rasulillah al-maghrib summa yarji'u ila qaumihi faya ummuhum. Sahabat Jabir melakukan sholat bersama Rasulullah sholat maghrib terus kembali ke kaumnya ngimami nang kaumi gak apa-apa. Habis riwayat Dawud dan Tirmidzi Nasa'i hadis saking Zaid bin Aswad saka Tirmidzi Ibnu Hibban wal Hakim annahu sallallahu subha fi Masjidil Khif. Kanjeng Nabi pernah sholat subuh di Masjid Khif. Walamin taqala min sholatihi ay fi akhiril qaum rajulaini lam yusalli ma'ahu. Nah, ketika dia itu keluar dari tempat sholat, ternyata melihat ada seorang laki-laki yang belum sholat bersama Kanjeng Nabi. Faqala ma mana'akum ma'an tusalliya ma'ana, kenapa kamu tidak sholat bersamaku? Terus dia jawab, ya Rasulullah sholaina fi rikalina, saya sudah sholat di rumah tadi, di rombonganku. Faqala idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jama'atin fasolliyaha ma'ahum. Kalau sampean sudah sholat di rumah
Sholat dengan berjamaah dengan siapapun, tahu di masjid diadakan jamaah, sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakum nafilatun, niku hukumi sholat niku hukumi sunat. Dari sini tidak ada alasan bagi suami tidak berjamaah di masjid. Alasannya karena biar istrinya berjamaah. Ini ayo ngono. Niku gak diterima alasan semacam itu. Tetap kesunatan, sunat muakkad atau fardu kifayah sholat berjamaah di masjid. Kalau ingin istrinya berjamaah, nanti datang dari masjid jamaah dengan istrinya. Terus mau sholat. Lah itu kalau memang kamu ingin istrinya berjamaah, jangan jadikan alasan gak jamaah krono istrinya. Ini sak kurang-kurang jane males ngono lho ya. Kalau alasannya itu males, malah gak usah ditafsil, gak usah diperinci ya wis tak males ya gak apa-apa gitu ya. Jadi jangan menutup diri males dibungkus dengan alasan istri, itu gak bisa dibenarkan. Tapi lah alasan wis males ngoten tok, wis bener niku wis gak kena dianu kan. Nah, nggih lho wis rasa-rasen kapakno maneh. Pun. Nah untuk bahasan tawafuku sholatihima ini masih banyak. Tapi waktunya sudah 3:30 lewat 5 menit. Konon katanya rumiyin diaturaken nganti 3:30 mawon. Nah, untuk materi selanjutnya lek wonten sing ditangletaken monggo. Nggih. Ingkang sepindah ingkang kadhawuhaken kala wau salat dalam satu tempat. Menika kedah makmumipun penuh menapa namung berdua antara imam kalih makmum walaupun tempatnya jauh boleh niku wau. Napa harus makmumnya banyak menyambung dari makmum sop paling depan sampai sop lain walaupun disekat oleh bangunan. Mboten, walaupun makmum dengan imam saja. Lah kalau panjang terus malah nggak ada masalah itu. Nggih, misalnya masjid itu sampai kok kuwono, no problem itu. Nggak ada syarat masalah. Karena apa? Ini nggak ada jarak. Karena yang hitung itu antara sop pertama dengan sop kedua, kedua dengan ketiga, keempat dengan ketiga, kelima dengan seterusnya. Ini nggak ada masalah, bukan nggak ada jarak itu. Nggih, sambung menyambung itu namanya apa itu Indonesia nih, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Yang nomor kali. Nggih. Kalau mau kadhawuhaken umpami sanipun nyonyaipun di jamaah, kita nderek wonten masjid kanthi jamaah salat fardu rawatib niku wau dateng griyanipun niate salat sunat nggih. Nggih lho mboten salat iadah. Oh iadah. Iadah niku hukume sunat. Mboten niat sunat, ya usali fardhu zuhri misalnya ya pangga. Tetep salat rawatib niku. Nggih, nggih. Monggo tiga iki rada pengen takut. Umpaminipun kula niku makmun datang imam. Kula sering terlambat gerak pindah rukun. Niki hukume kados pundi? Umpaminipun imamipun sampun sami Allahu liman hamidah. Kula tasih memperpanjang waosan subhanallah niku umpaminipun. Terus imamipun sampun Allahu akbar sujud, kula tasih posisi rukuk kados pundi? Jadi untuk mendahului imam satu rukun haram, dua rukun membatalkan, baik ada uzur atau tidak ada uzur. Kalau balap imam, yakni disi, kalau menyamai imam tidak di belakangnya tapi bersama, rukuk bareng rukuk, sujud bareng sujud, ini sah, tapi makruh yang menghilangkan fadilahnya jamaah. Kalau ketinggalan
dua rukun, satu rukun tidak masalah. Satu rukun nggak masalah, walaupun apa itu namanya gak ada udzur. Dua rukun tidak ada udzur batal. Tiga rukun nggak masalah kalau ada udzur. Paham ya? Ketinggalan satu rukun walaupun tidak ada udzur nggak masalah. Sah. Ketinggalan dua rukun baik ada uzur, itu kalau tidak ada uzur batal, kalau ada uzur tidak. Lebih dari tiga, ada tiga rukun itu sih ditoleransi, gak apa-apa kalau ada uzur. Kalau ada uzur, kalau tidak ada uzur tidak sah. Berarti niku tasik sah. Ya cuman kalau kita tidak ada uzur nanti sengaja ngeri, ya tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Namun kalau imam sami Allah liman hamidah, kita dalam subhanallah itu tasik wajar. Karena pancen kita berdirinya ini sausai imam sami Allah liman hamidah, langsung kita ikut berdiri ngoten. Sing apik. Tapi kalau kita belum selesai di dalam melakukan kesunatan, silakan nggak apa-apa, asalkan tidak sampai ketinggalan satu rukun. Termasuk satu rukun itu ketika imam ketika sujud rukuk, imam sudah keluar dari i'tidal. Selama imam masih di i'tidal, kita belum dianggap ketinggalan satu rukun. Nggih, terus wonten malih? Nggih, betul nggih. Salat dalam keadaan damel masker ingkang tertutup mulut dan hidungnya niku sah, cuma makruh kalau tidak ada uzur. Di kesunatan buka semua wajah, tapak tangan ditutupi, termasuk hidung ditutupi gak melok sujud, niku makruh. Tapak tangan ditutupi makruh, lek ora enek uzur. Kalau ada uzur tidak ada makruh. Nah, kalau di dalam sholat sekarang apa uzur apa tidak, itu jangan ditanyakan pada saya. Karena kalau dhewe niku boten saged untuk bisa ngambil kesimpulan apakah masker itu menjadi bukan masalah penghalang, teman-teman pencegahan COVID itu dengan masker. Karena dalam hal ini dokter itu berbeda pendapat. Satu mengatakan sing maskeran iku sing loro, sing ora nular. Sing gak loro gak usah mas. Lah kaya ngeten ya tetap makro kita pakai masker. Tapi kalau enggak, ini karena banyak orang yang tidak terdeteksi terus marno akhirnya mungkin khawatirkan lek ngono ya ora makro ada uzur ngoten lho. Jadi mungkin waras-waras aku sing jadi khawatirkan kita waras mungkin lho kita mengandung. Yo waras ora khawatir mengandung mergo tanpa gejala cari ini. Ya sembuh niku lane. Dadi melane dalam masalah niki uzur atau tidak, kula mboten sembarep mboten saged ngukumi. Karena khawatir kula maju kena mundur karena pangkat salah mergo gak ahline. Tapi kula aturaken nutupi irung, nutupi wajah niku makruh karena ada larangan dari Kanjeng Nabi anhotil anfi wal apa juga anhotil aku anfi wal kami, kalau memang tidak ada uzur, nek ana uzur gak masalah. Termasuk kula sing janggal Pak, terus terang salat dengan distancing fisikal dikai cara iki ana uzur apa ora oleh fadilah jamaah apa ora, kula mboten saged jawab. Masalahnya jamaah dikongkon gang-gang, gak jamaah udah disiji lho. Terus mengko
apa itu nang pasar ya dadi siji, kemudian nang pos ya dadi siji. Loh, apakah kalau di dalam sholat itu akan menular, kalau di selain sholat gak menular? Itu sing anu repot lho. Nah, lagi mestinya yo di dalam sholat lek liyane niku gak pakai jarak kaya panjenengan ngoten niku lho, sholat yo aja pakai jarak. Nah, kula niku heran, sholatnya jarak tapi mangke gak sholat terus gak pakai. Aku ini kok sholat di kambing hitamkan yang membawa COVID malian. Ya lek sing wedi niku mangke sing jaga jarak ngoten mawon. Sing gak wedi ora usah, sing gak usah jaga jarak. Nggih, mulane nuwun sewu kula jawab niku kangelan. Lek secara formal kula saged jawab. Formal niku secara normatif, kalau ada uzur tetap mendapatkan fadilah jamaah walaupun jaga jarak. Ngoten lho. Nah, niku bener. Lek gak ada uzur itu tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Apakah ini uzur atau tidak? Saya nggak paham. Karena sakit dan tidak sakit. Mboten masalah niku iki marakno ketularan apa marakno dinular niku sing masalah. Nah, niku lho. Sing perlu diteliti niki masalah wedi nular apa wedi ketularan? Dinular. Lek wedi nular berarti sing lara tok. Lagi toh. Nah, terus jarine karena banyak orang yang tidak ada gejala ada apa-apa tapi mengandung lha iki khawatir walah wis. Niku ya sembuh lek ngoten ya saya juga enggak bisa jawab ya. Ya ngene ya temenanan opo ora ngoten lho. Wis kala alam disawab. Nggih, wonten malih? Nggih. Masalah jamaah ingkang imame kala mau salahan. Mesine kawan rokangan, asal rokangan. Terus makmum ngertos. Terus menika makmume kan batal. Loh, mboten sah. Lho. Kok mboten sah? Mboten pareng derek. Nggih, mboten pareng derek. Upami semalipun imam menika namung 3 rakaat akhiripun takiat akhir gitu. Makmume sudah dalam 3. Lah ini makmum tidak boleh ikut duduk bersama imam. Kenapa? Tidak waktunya duduk dong. Lah bisa mufarokoh, tak mufarokoh mamkut bae aku tak ngadeg. Nah, utawa lek wau wonten panjenengan panggah sujud, subhanallah. Wangga lungguh imam subhanallah. Wangga lungguh ya wis kita sujud terus ngenteni imam. Nanti setelahnya imam salam baru kita berdiri. Atau kita lah mamam kok keliru pada gak gelem ae. Wis mubarakah khutbah Allahu akbar ngadeg jangan ikut duduk. Lek panjenengan ikut duduk batal. Kenapa? Bukan tempatnya memperpanjang rukun. Karena dalam rakaat ketiga tidak ada duduk. Lek imami gak batal. Kenapa? Ya mungkin batal murah. Lek sengaja batal. Kalau lupa gak batal. Tapi lupa jangan diikuti. Wong lupa kok diikuti. Ngoten lho. Nah niki ya pentingnya angel sing ngoten niki. Biasa ya makmum melok tahiyat. Setelahnya melok tahiyat nanti imam salam nambah sarakaat. Nah kalau semacam ini bagaimana? Saya berharap tidak batal karena nggak tahu. Saya ngoten mawon ya. Kan karena barang itu barang angel ngoten. Wis mudah-mudahan mboten batal untuk mereka-mereka yang nggak tahu ngoten lho ya. Lah gitu. Yang jenenge angel golek iki. Kuwi batal gak sah berarti waduh kaya abot temen ya. Wis mudah-mudahan mawon niku. Karena alasannya enggak tahu. Nggih. Dene makmum teng rakaat 4 salat asar zuhur napa isya nunggu kenging posisi duduk tahiyat akhir ngoten.
Lah nunggune dos pundi niku? Kita dalam rakaat keempat, imam rakaat keempat terus imam tahiyat kita melok tahiyat. Betul. Rakaat keempat imam supe tawa ada. Oke. Niku kenging kita. Karena memang itu kita waktunya tahiyat. Ngoten lho. Bagi wong sing wis 4 rakaat. Jadi kita berjamaah bersama, rakaatnya sama. Pas kita sudah 4 rakaat duduk tahiyat, ternyata imam masih berdiri. Niki yang enggak boleh. Ngoten. Nah, lalu bagaimana kita duduk saja. Lah, itu bisa panjenengan mufaraqah, khutbah imam, nah kita salam, bisa menunggu sing apik tapi lek mufaraqah aja bengok-bengok. Aku mufaraqah karo imam malah batal. Angel wis. Nggih. Ya niat wis khutbah imam tapi aja diomongno. Saat ini kan wonten seteng berbeda, bengok-bengok, aku mufaraqah, ora usah melok bengok-bengok itu malah batal ngoten. Nggih, terus wonten malih sampun Al-Fatihah.